Pemirsa, pemerintah Desa Mekarjaya, Kecamatan Moram Utara, Kabupaten Konawe Selatan, melakukan penyaluran atau pembagian makanan tambahan untuk anak di bawah 5 tahun atau baduta sebanyak 59 paket, ibu hamil atau bumil sebanyak 12 paket, dan lansia sebanyak 28 paket pada program Dana Desa Tahap 2 tahun anggaran 2022, Rabu 7 September 2022. Pemberian makanan tambahan merupakan sebuah program yang bertujuan untuk kesehatan bayi dan balita, memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya dan mencegah stunting. Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Maka itu kondisi ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Sedangkan dampak jangka panjangnya, stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak menurunkan kemampuan perkembangan kognitif anak, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit. Risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, kesulitan belajar, bahkan ketika sudah dewasa nanti, anak dengan tubuh pendek akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Bagi anak perempuan yang mengalami stunting, ia berisiko untuk mengalami masalah kesehatan dan perkembangan pada keturunannya saat sudah dewasa. Hal tersebut biasa terjadi pada wanita dewasa dengan tinggi badan kurang dari 145 cm karena mengalami stunting sejak kecil. Ibu hamil yang bertubuh pendek di bawah rata-rata atau maternal stunting akan mengalami perlambatan aliran darah ke janin serta pertumbuhan rahim dan plasenta. Bukan tidak mungkin kondisi tersebut berdampak pada kondisi bayi yang dilahirkan. Bayi yang lahir dari ibu dengan tinggi badan di bawah rata-rata berisiko mengalami komplikasi medis yang serius, bahkan pertumbuhan yang terhambat. Perkembangan saraf dan kemampuan intelektual bayi tersebut bisa terhambat disertai dengan tinggi badan anak tidak sesuai usianya. Selayaknya stunting yang berlangsung sejak kecil, bayi dengan kondisi tersebut juga akan terus mengalami hal yang sama sampai ia beranjak dewasa. Maka dari itu, pemberian makanan tambahan atau PMT merupakan sebuah program yang bertujuan untuk kesehatan bayi dan balita, memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya dan mencegah stunting. Program ini diadakan guna untuk mencegah stunting, yakni gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini menyebabkan penghambatan perkembangan dan pertumbuhan bayi sehingga bayi menjadi pendek. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Maka dari itu program bantuan ini diperuntukkan untuk bumil atau ibu hamil dan baduta atau bayi di bawah 2 tahun. Kepala Desa Mekarjaya dalam sambutannya berharap semoga PMT ini bermanfaat bagi penerima manfaat baik baduta maupun ibu hamil, dan berpesan agar ibu-ibu yang masih harus ikut kegiatan posyandu agar aktif mengantarkan anaknya untuk dilakukan pemeriksaan maupun mendapatkan informasi kesehatan. Yang mana Allah senantiasa melimpahkan hidayah karunia-Nya kepada kita semua, tidak terkecuali pada hari ini ibu-ibu beserta adik-adik baduta bisa hadir di Balai Desa dalam rangka penyaluran atau pembagian PMT, program makanan tambahan dalam upaya untuk pencegahan stunting. Nah, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Program PMT ini yaitu untuk gizi ya. Peningkatan gizi untuk ibu hamil, baduta, serta lansia. Tapi untuk kali ini kita hanya terfokus di penyaluran di baduta dan ibu hamil, karena untuk lansia nanti akan disalurkan dari rumah ke rumah, karena kasihan para
orang tua kita lansia yang harus repot datang ke balai desa untuk menerima PMT. Jadi nanti kader KPM beserta teman-teman yang lain akan menyalurkan PMT ke rumahnya lansia masing-masing. Jadi pengantar pada hari ini saya cuma berharap PMT ini semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian, para baduta dan juga ibu hamil. Harapannya kalau bayi yang masih di kandungan nantinya pada saat lahir itu dia sehat, tidak terganggu gizinya, kemudian terhindar dari yang kita sebut-sebut itu stunting yang menjadi salah satu program nasional, yaitu stunting. Kita harus hilangkan dan kita usahakan bagaimana caranya semaksimal mungkin mencegah stunting. Dan kemudian baduta juga yang sudah lahir mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Nah, diberi kesehatan, diberi kecerdasan. Terus jangan lupa juga para ibu-ibu yang masih punya tanggung jawab kepada anaknya yang baduta, balita dan seterusnya itu yang masih harus aktif mengikuti kegiatan posyandu. Jangan sepelekan kegiatan posyandu Bu ya, karena dalam kegiatan posyandu itu banyak hal-hal yang harus kita ketahui, terutamanya imunisasi, obat, suntik dan lain-lain. Nah, di posyandu juga bukan hanya sekedar suntik atau pemberian obat atau bukan hanya sekedar menimbang anak, tapi ada beberapa informasi yang kemungkinan kita belum tahu, kita bisa tahu lewat posyandu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ibu-ibu ini beserta adik-adik nanti semangat ke posyandu, ibu hamilnya juga. Itu saja pembuka dari saya. Untuk selanjutnya saya berikan waktu untuk kader KPM dan teman-temannya untuk menyalurkan program makanan tambahan. Kalau bentuknya ibu-ibu sudah lihat sendiri, nanti dipanggil namanya one by one. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Mekarjaya beserta aparat, dan yang saya hormati kader KPM ya, khusus yang menangani terkait dengan stunting. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu ya, ibu hamil, kemudian ibu-ibu yang membawa baduta ya, karena program kita pada pagi hari ini adalah peningkatan gizi untuk baduta, ibu hamil dan lansia. Baik, saya sedikit saja terkait dengan keseluruhan dana desa. Kita bersyukur bahwa hari ini telah hadir lagi negara di hadapan ibu-ibu, baduta, lansia dan ibu hamil guna menjamin kebutuhan gizi ya lewat dana desa tahap 2 tahun anggaran 2022. Semoga kegiatan seperti ini betul-betul bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat ya. Kemudian ada pesannya tadi Pak Desa supaya rajin-rajin ke posyandu ya. Iya, karena di posyandu juga mungkin didata itu. Didata ya siapa yang rajin kan, di datanya juga di sini mungkin sinkron ya untuk bantuan penanganan gizi. Seperti itu supaya ya pemberian gizi itu ibu-ibu untuk bayinya betul-betul tepat sasaran. Ya mudah-mudahan program ini berjalan terus ya, karena saya lihat di Desa Mekarjaya ini luar biasa, betul-betul terencana, terprogram dengan baik karena adanya pengurus, apalagi pemerintah desa yang betul-betul aware, peduli terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan sukses terus dan betul-betul dianggarkan terus Pak Desa, karena ini saya lihat positif dan ya semua penerima manfaat betul-betul aktif. Saya kira itu saja dari kami pendamping desa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya wawancara sedikit ya. Nah, saya mau tanya-tanya saya terkait dengan ini program makanan tambahan, sudah apa saja yang didapat? Ya? Oh, baru mau dapat. Oh, berarti kehamilannya baru usia berapa ini? 7 bulan. Oh, ya. Oh, begitu. Oh, iya. Oh, baru mau dapat. Kira-kira apa yang mau dapat ini? Bantuan apa yang didapat nanti? Kalau untuk mobil? Oh, belum. Oh, belum dapat giliran. Oh, iya. Berarti sebentar saya kegiatan hari. Apa saja sudah didapat? Yang didapat telur, kacang hijau, beras merah, susu, Kalau ibu dapat program apa ini? Bumil, Baduta kan? baduta, Oh, Baduta. Iya. Oh, anaknya umur berapa? umur 16 bulan. 16 bulan. Yang didapat telur. Telur, kacang hijau, beras merah, dan susu. Ada berapa kali tuh dapat? Sudah berapa kali ya? 5 kali ada. Oh, 5 kali. Iya, sudah lama. Selama tahun ini atau Dengan tahun kemarin tahun kemarin? Iya. Oh, mulai tahun kemarin. sudah ada. Kira-kira manfaatnya, manfaat atau Ada banyak yang kayak gimana ya? Juga. ya, Bisa untuk hari-hari juga kan kalau telurnya untuk biasa lauknya anak gitu. Iya. kalau harapannya kira-kira ke depan? Ya harapannya sih program seperti ini bisa diteruskan sampai ke depannya selanjutnya begitu kan jadi lebih baik lagi Lebih baik. karena membantu sekali lah untuk ibu rumah tangga seperti saya. Artinya terasa sekali ya. Iya, Baik. alhamdulillah. Itu saja Bu, ya makasih ya. Terima Dengan program yang Ibu dapatkan ini program apa? kurang Bumil. iya Ah, Ibu hamil. bukan Nah, iya Ibu hamil. Sudah berapa kali dapat? dua dengan pertama. Oh, dengan anak. Ya kalau ini Dari anak tahun? satu. Ya Dari tahun berapa? waktu anak pertama 2019. Oh, Sekarang anak kedua. kita mulai dulu ya. Oh ini sudah 2 kali. Oh sekarang 2 kali. Untuk tahun ini Ya program seperti ini sudah dari 2019 dapat. ya dapat. Oh, ini yang kedua Anak kali. kedua ya. Kedua. 2 kali. Yang didapat ini apa kali? Ya Apa yang didapatkan kali ini? susu ibu hamil. Oh, susu ibu hamil. Bagaimana kira-kira terkait dengan bantuan? Alhamdulillah juga bisa membantu apa namanya penambahan gizi itu untuk anak balita dengan ibu hamil juga. Alhamdulillah bersyukur. Ada harapan ke depan atau Dan juga kedepannya ada apa? Sangat bermanfaat. Dan kan ada yang apa namanya anaknya kurang mampu gitu loh. Jadi ada bantuan ini anak bisa dapat seperti ini. Kalau untuk kegiatan pada hari ini, tepatnya tanggal 7 September 2022, pemerintah Desa Mekarjaya menyalurkan program makanan tambahan yang didanai oleh Dana Desa tahap 2. Nah, sasarannya yaitu baduta, kemudian ibu hamil dan lansia. Pemerintah desa menjalankan amanah nasional atau amanah presiden untuk meningkatkan nilai gizi bagi baduta kemudian orang hamil dalam rangka upaya pencegahan stunting. Kira itu harapan kami ya, mudah-mudahan Mekarjaya ini bisa memproduksi generasi-generasi yang gemilang dari baduta, dimulai dari orang hamil, perempuan hamil, kemudian 2 tahun kita beri nutrisi dan asupan gizi yang cukup agar pertumbuhan dan perkembangan fisik serta pikiran dan otaknya itu bisa cerdas, bisa Kalau pemerintah desa berharapnya semoga kegiatan PMT ini masih diizinkan dan masih diamanahkan oleh Presiden supaya gizi-gizi yang dibutuhkan oleh
orang hamil dan anak-anak itu tercukupi. Karena mungkin kita yang tinggal di perkampungan ini kadang-kadang kita tidak terlalu perhatikan dengan gizi. Nah, sudah selayaknya atau sepantasnya itu pemerintah yang memperhatikan hal itu. Tapi kembali lagi ke peraturan berikutnya, apabila peraturan masih mengizinkan, maka pemerintah desa Mekarjaya khususnya itu tetap akan mengupayakan PMT yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, sama-sama. Desa Mekarjaya, Kecamatan Moramu Utara, tajuk peristiwa.com, Andi Tenri melaporkan.